Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan beberapa contoh yang berkaitan dengan notasi ilmiah atau bentuk baku. Nah, seperti kita ketahui, bentuk umum notasi ilmiah atau bentuk baku itu sendiri adalah A dikali 10 pangkat N. Ini adalah bentuk umumnya, di mana A ini adalah bilangan rasional dengan syarat A-nya ini lebih dari sama dengan 1 dan kurang dari 10. Atau bisa dikatakan bahwa A ini adalah angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya sampai angka 9. Jadi syarat untuk nilai A ini adalah bilangan satuan. Nah, kita lanjutkan untuk contohnya sendiri. Di sini perintahnya contoh ya, nyatakan bilangan-bilangan berikut ke dalam notasi ilmiah. Nah, di sini sebenarnya ada cara panjangnya, cuman untuk menghemat waktu dan durasi juga, saya langsung ajarkan aja cara mengerjakan singkatnya. Di sini untuk bagian A, soalnya 527,6. Nah, untuk mengubah ke dalam bentuk notasi ilmiah, kita lihat di sini ada 4 angka. Nah, keempat angka ini kita tulis terlebih dahulu. 5, 2, 7, 6. Tanpa ada koma yang menyertai. Nah, sekarang angka ini mau kita asumsikan atau kita ubah menjadi bentuk A, di mana syarat untuk A tadi adalah lebih dari sama dengan 1 atau kurang dari 10. Jadi berupa angka satuan. Nah, kalau kita lihat di sini ada 4 angka. 4 angka ini kalau kita perhatikan di sini berarti berbentuk bilangan ribuan, 5276. Supaya menjadi satuan di sini berarti harus kita beri tanda koma di tempat yang tepat. Untuk tempat yang tepatnya di sini bisa kita lihat 5276. Supaya menjadi bilangan satuan kita letakkan koma di sini. Nah, ini berarti menjadi 5,276. Berarti 5 di sini adalah bilangan satuan. Ya, sesuai dengan bentuk umum dari notasi ilmiah bahwa A-nya di sini hanya diperbolehkan bilangan satuan. Berarti 5,276. Nah, dikali sesuai dengan bentuk umumnya dikali 10 pangkat N. Berarti 10 pangkat N. N-nya sendiri kita peroleh dari perpindahan komanya dari soal ke jawaban yang telah kita jawab tadi. Nah, kalau di sini kalau kita perhatikan komanya semula ada di antara 7 dan 6. Berubah menjadi di antara 5 dan 2. Perpindahan komanya di sini kalau kita perhatikan, kalau mau kepindah ke 52 berarti pindahnya 1, 2. Nah, berarti untuk N-nya di sini adalah 2. Jadi jawabannya 5,276 dikali 10 pangkat 2. Nah, begitulah cara menjawab begitulah cara merubah bilangan-bilangan biasa menjadi notasi ilmiah. Nah, sekarang kita beranjak ke bagian B. Nah, bagian B di sini 2.300.000. 2.300.000. Nah, 2.300.000. Nah, kita ambil dulu 2 angka atau angka yang bukan 0 di belakang. Jadi 0-nya kita simpen dulu. Jadi angka yang kita tulis di sini hanya angka selain angka 0 yang ada di belakang.
Jadi cukup kita tulis 23 saja. Ya, jadi 0 di belakang tidak perlu ditulis. Ya. Nah, di sini 23. Nah, kita mau mencari nilai A nih. Dengan syarat tadi, A-nya hanya boleh satuan. Di sini padahal 23. Supaya jadi satuan, berarti kita tambahkan koma di sini. Koma. Jadi 2,3. Duanya di sini berupa bilangan satuan sesuai dengan syarat A. Nah, dikali 10. Nah, pangkatnya N di sini sesuai dengan pangkat bentuk umumnya pangkat N. Nah, bagaimana N-nya? Nah, kalau untuk soal A tadi cukup kita hitung perpindahan komanya. Bagaimana kalau tidak ada komanya? Kalau tidak ada komanya berarti kita hitung komanya itu di paling belakang. Di 0 yang paling belakang ini kita anggap sebagai letak komanya. Nah, sekarang kita geser supaya nanti komanya berada di antara 2 dan 3. Berarti di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti N-nya di sini 10 pangkat 6. Ya, berarti kalau tidak ada komanya, kita anggap komanya itu di paling belakang angka dari soal tersebut. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi hasilnya 2,3 kali 10 pangkat 6. Nah, sekarang kita beranjak ke bagian C. Nah, bagian C sendiri di situ 0,0807. Nah, bagaimana kalau soalnya seperti ini? Nah, kalau soal seperti ini adalah soal kebalikan dari yang B. Kalau B ada 0 di belakang yang menyertai. Kalau C ada 0 di depan yang menyertai. Berarti yang kita ambil angka selain angka 0. Tapi kalau ada angka 0 yang terletak di tengah-tengah ini tetap kita bawa ya. Berarti di sini kita tulis 807. Ya. Jadi 20 di depan ini tidak kita sertakan. Ya. Nah, di sini kalau kita perhatikan ada 3 angka, berarti berupa bilangan ratusan. 807. Padahal syarat untuk notasi ilmiah A-nya di sini harus berupa bilangan satuan. Berarti 807 supaya menjadi satuan kita beri koma di antara angka 8 dan 0. Jadi di sini 8,07. Nah, dikali 10 sesuai dengan bentuk umumnya. Nah, sekarang kita cari N. Nah, kalau tadi di sini 0-nya di belakang itu pangkatnya positif. Kalau 0-nya di depan itu pangkatnya nanti berupa pangkat negatif. Nah, bagaimana cara menghitung angka yang di sini negatif berapa? Nah, tinggal kita geser aja komanya sampai di antara angka 8 dan 0. Berarti di sini kita hitung pindahnya 1, 2. Ya, berarti di sini hasilnya kali 10 pangkat minus 2. 2-nya ini diperoleh dari berapa banyak komanya bergeser sampai menjadi 8,07. 1, 2. Atau lebih mudahnya kita hitung saja 0 yang ada di depan ini ada berapa? Oh, ada 2. Oh, berarti pangkatnya minus 2. Nah, itu cara mudahnya. Tapi kalau sesuai konsep yang tadi seperti A dan B itu adalah pergeseran komanya sampai di 8,07. Jadi komanya bergeser 2 kali. 1, 2. Jadi 8,07 kali 10 pangkat min 2. Ya. Terus sekarang bagian D 0,0000 itu 234 itu 234 sesuai dengan soalnya 695. Nah, yang kita ambil angkanya selain 0 yang ada di depan. Berarti 695. 3 angka. Berarti berupa bilangan ratusan. Supaya sesuai dengan bentuk umum, berarti kalau mau menjadi satuan diberi koma di antara 6 dan 9. Langsung kita kalikan 10. Nah, karena 0-nya sebelah kiri berarti pangkatnya negatif. Nah, supaya lebih mudah kita hitung aja 0-nya. Tuh 2, 3, 4, 5. Oh, berarti pangkat min 5. Atau kalau kamu tidak mau menghitung 0-nya, pergeseran komanya saja sampai di angka 6,9. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sama pangkat minus 5. Itulah contoh pertama untuk notasi ilmiah. Contoh berikutnya di sini
Perintahnya nyatakan bentuk ilmiah berikut menjadi bentuk biasa. Jadi bisa dikatakan ini kebalikan dari soal yang tadi. Kalau tadi bilangan biasa diubah menjadi notasi ilmiah, kalau kali ini notasi ilmiah diubah menjadi bentuk bilangan biasa atau bentuk biasa. Nah, contohnya di sini nyatakan bentuk ilmiah berikut ini menjadi bentuk biasa. Bagian A-nya 2,16 dikali 10 pangkat 5. Kalau sesuai dengan konsep perkalian dan perpangkatan, kita ubah dulu ya. Di sini menjadi 2,16 dikali 10 pangkat 5. Berarti 10 pangkat 5 itu perkalian 10 sampai 5 kali. Atau cara mudahnya berarti 10 pangkat 5 itu 1, nolnya ada 5. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. 100.000 ya. Tapi untuk secara konsepnya tetap harus 10 pangkat 5 itu adalah 10 kali 10 kali 10 kali 10 kali 10 dikalikan sebanyak 5 kali. Itu 2, 3, 4, 5. Tapi untuk memudahkannya biar bisa langsung 10 pangkat 5 itu berarti 1, nolnya ada 5 ya. Maka di sini 2,16 dikali 100.000. Nah, di sini kan nolnya ada 5. Cukup kita geser aja komanya ini ke kanan sebanyak 0 yang ada di sini. Karena nolnya sebanyak 5, berarti kita geser 5 kali. Berarti 216, semula komanya di sini, kita geser komanya 5 kali ke kanan. 1, 2, nah 3. Nah, ketiga karena dia nggak ada angka lagi, berarti kita tambahkan 0. Kita ulang. Mula-mula dari sini. Pindah 1, 2, 3, 4, 5. Sebanyak 0 yang ada di pengkali tadi ya, karena dikali 100.000 berarti geser komanya sampai 5 kali. Kita ulang lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau tidak ada angkanya berarti kita tambahkan angka 0 saja. Berarti bentuk bilangan biasanya adalah 216.000. Itu untuk jawaban bagian A. Sekarang jawaban bagian B. Jawaban bagian B ini 1,6 dikali 10 pangkat min 4. Nah, kita ubah bentuknya seperti tadi. 1,6 dikali 10 pangkat min 4. Nah, di sini pangkatnya negatif ya. Nah, ingat kalau pangkat negatif, kalau diubah menjadi positif itu menjadi 1 pernya. 1 per 10 pangkat 4. Pangkatnya berubah jadi positif tapi muncul 1 per. Itu adalah bentuk pengubahan dari pangkat negatif. Nah, sampai sini berubah menjadi 1,6 dikali 1 per 10 pangkat 4. Kita gunakan konsep seperti tadi. Berarti kalau 10 pangkat 4, 10-nya dikalikan sebanyak 4 kali. Atau cara cepatnya 1, nolnya ada 4. 1, 2, 3, 4. Ya. Nah, karena di sini bentuknya perkalian, kita ubah dulu ya, supaya perkaliannya tidak berbentuk pecahan. Berarti di sini 1,6 perkalian diubah menjadi bentuk pembagian. Supaya lebih mudah nanti ya dalam mengubahnya ke dalam bentuk biasa. Dibagi. Nah, perkalian diubah menjadi bentuk pembagian itu syaratnya dibalik. Ya. Berarti di sini tadi berapa nih? 10.000 per 1. Jadi perkalian diubah menjadi bentuk pembagian dari yang semula 1 per 10.000 berubah jadi 10.000 per 1. Atau kalau ada bilangan yang dibagi dengan 1 kan menghasilkan bilangan itu sendiri. Jadi cukup kita tulis 1,6 dibagi 10.000. Nah, kalau tadi di soal bagian A, kalau dikali komanya geser ke kanan, kalau dibagi sebaliknya komanya bergeser ke kiri.
Nah, jadi bisa kita tulis di sini 16. 16-nya kita tulis di menjorok ke kanan aja karena nanti untuk komanya kita bergeser ke kiri. Nah, semula dari antara 1 dan 6 kan ya di sini ya. Nah, kita lihat di sini nolnya ada 4. Berarti komanya bergeser 4 kali. 1, 2, karena tidak ada 0 kita tambahkan 0. Kita ulang lagi di sini. Dari sini ya semula ya 1,6. 1, 2, 3, 4. Nah, berarti tinggal kita tambahkan koma. Kita ulang mulai dari sini tadi 1, 2, 3. Oh maaf, satu lagi ya kurang. Nah, 4. Kita ulang di sini. Komanya semula di 1,6. 1,6 di sini ya. Kita geser ke kiri sebanyak nolnya dari pembaginya. 1, 2, 3, 4. Berarti bergeser 4 kali. 1, 2, 3, 4. Jadi muncul 0,000016. Atau bisa kita cara cepatnya, karena di sini 10.000 nolnya ada 4, berarti 0 di depannya ada 4. Supaya lebih mudah dalam mengeceknya apakah jawaban kalian benar atau salah. Yang penting harus sesuai. Kalau dibagi 10.000, nolnya 4, berarti 0 di depannya juga harus ada 4. Ya. Nah, begitulah beberapa contoh soal yang berkaitan dengan notasi ilmiah. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.